Saya Dewatri Hamini dari kelas 5B dengan NIM 2223142703. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang akuntansi aset tetap. Yang berikutnya yaitu dasar-dasar hukum dalam akuntansi pemerintah. Yang pertama yaitu dalam lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah atau BSAP itu tentang akuntansi berbasis akrual. Kemudian yang kedua yaitu PSAP Nomor 7 tentang akuntansi aset tetap. Yang ketiga yaitu Building Teknis SAP Nomor 15 tentang akuntansi aset tetap. Kemudian yang berikutnya yaitu definisi aset tetap. Di sini aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tidak termasuk aset tetap jika aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam periode pemerintah seperti bahan dan perlengkapan dan aset ini termasuk dalam persediaan. Yang berikutnya yaitu klasifikasi aset tetap. Klasifikasi aset tetap dibagi menjadi 4 yaitu tanah. Yang pertama tanah, yang kedua peralatan dan mesin, yang ketiga gedung dan bangunan, dan yang keempat itu jalan irigasi dan jaringan. Di sini dikatakan bahwa tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan langsung untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan akan dalam kondisi siap dipakai. Contohnya itu seperti tanah milik pemerintah. Ambil contohnya di sini. Taman Nostalgia itu adalah tanah milik daerah atau tanah milik pemerintah yang dikelola untuk bisa dinikmati oleh semua masyarakat di kota Kupang. Kemudian yang berikutnya yaitu peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang signifikan dan masa manfaatnya itu lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap dipakai. Yang berikutnya yaitu gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Contohnya seperti kantor pemerintah itu disediakan untuk karyawan-karyawan yang digunakan untuk bekerja. Yang keempat yaitu jalan irigasi dan jaringan. Di sini dikatakan bahwa jalan irigasi dan jaringan mencakup jalan irigasi jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah dalam kondisi siap dipakai. Contohnya seperti jalan jembatan. Kita ambil contoh di kota Kupang itu jembatan yaitu contohnya seperti jembatan Liliba itu adalah itu yang dibangun oleh pemerintah. Kemudian jalan-jalan yang saat ini kita nikmati itu adalah jalan yang diberikan oleh pemerintah yang semua masyarakat di sini dan juga jaringan. Itu semuanya diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat. Kemudian yang berikutnya yaitu pengakuan aset tetap. Itu dibagi menjadi 3 yaitu yang pertama aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat
diperoleh dan dinilai dapat diukur dengan handal. Kriteria suatu aset diakui sebagai aset tetap. Yang kedua, kriteria suatu aset diakui sebagai aset tetap. Yang masuk dalam kriteria aset tetap itu yang pertama berwujud, kemudian mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara handal atau secara akurat, kemudian yang berikutnya tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal aktivitas. Kemudian yang berikutnya diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Yang ketiga yaitu pengakuan aset tetap. Aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya atau pada saat penguasaannya berpindah. Berikutnya yaitu pengukuran aset tetap. Pengukuran aset tetap itu dibagi menjadi dua, yaitu aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Yang kedua, aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar pada saat perolehan. Yang berikutnya yaitu penilaian awal aset tetap. Yaitu penilaian awal aset tetap harus diukur berdasarkan biaya perolehan, yaitu biaya aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai. Biaya aset tersebut adalah besar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Yang kedua itu untuk menyusun neraca awal suatu entitas. Biaya perolehan aset tetap adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Yang berikutnya yaitu pertukaran aset tetap. Yang pertama, biaya suatu aset tetap yang diperoleh mulai pertukaran yang tidak serupa atau aset lainnya diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh dari nilai ekuivalen atas nilai tercatat yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lainnya ditransfer atau diserahkan. Yang berikutnya yaitu suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Dalam keadaan tersebut, tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dengan transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat atau carrying amount atas aset yang dilepas. Yang berikutnya yaitu penyusutan aset tetap. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan atau depreciable asset selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutannya untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus atau straight line method, metode saldo penurunan ganda atau double declining balance method, metode unit produksi atau unit of production method. Selain tanah dan konstruksi, dalam pengerjaan seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.